Lillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsa, dan sekarang kita sudah berada di penghujung kitab, yaitu bayanu ma ba'atsallahu bihi rusula alaihimussalam, penjelasan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengannya. Apa yang Allah mengutus para rasul dengannya. Jadi apa yang dibawa para rasul itu maksud. Penjelasan terhadap apa yang dibawa para rasul. Dan insya Allah ini mudah. Yang dibawa para rasul tentang apa? Yang pertama kali disuruh oleh para rasul apa? Tauhid dan menjauhi syirik. Itu kesimpulannya. Iqra ya Yusuf. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa arsalallahu jami'a rasulin mubasysyirin jami'a rasuli. Lihat ada wawunya kayak itu. Jami'a rusuli. Jami'a rusulin mubasysyirin wa mundzirin. Wa dalilu qawluhu ta'ala rasulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul. Ba'da rusul. Wa awwaluhum Nuhun alaihi wassalam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyina. Wa dalilu ala anna awwaluhum Nuhun qawluhu ta'ala inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayhim rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadatit taghuti. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut wa aftaradallahu ala jami'il ibadatil ala jami'il ibadi kuffari bit apa itu? ibadil kafar. Kufra apa kufri itu? Kufra itu maf'ul bih dari iftarada. Waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bit taghuti wal imanu. Berarti apa? Wal imana ya, atau ke kufra. Wal imana billahi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ma'na taghuti ma tajawaza bihi al-abdu hajjahu min ma'budin aw matbu'in aw maqa'in aw muta'in isim maf'ul itu. Wa tawawitu katsiruna wa ru'usahum khamsatun iblisu la'anahullahu wa man ubida wa huwa radin wa man ja'ala nasa ila ibadati tanwin nafsihi wa man idda'a syai'an min ilmil ghaibi wa man apa berarti? Hakama. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Wa dalilu qawluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa
لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو المعنى وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد والله أعلم. جهاد في سبيل الله والله أعلم. Tarjim. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, dan Allah telah memerintahkan Arsala mengutus dan Allah telah mengutus kepada para rasul dengan memberi sebagai pembawa kabar gembira, sebagai kabar gembira dan memberi peringatan. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, para rasul sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan untuk manusia kepada Allah hujjah setelah diutusnya para rasul. Dan pertama di antara mereka adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan terakhir di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah penutup para nabi. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, dan dalil atas bahwasanya Nabi Nuh pertama dari mereka, perkataan Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Dan setiap umat yang Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari Nuh sampai Nabi Muhammad, mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi ibadah tagut. Dan dari firman Allah Ta'ala, dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul agar beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Dan Allah mewajibkan atas semua hamba mengingkari tagut dan beriman kepada Allah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, makna tagut ma tajawaza, sesuatu yang seorang hamba melampaui batas dengannya. Ma tajawaza bihil abdu haddahu, tajawaza itu melampaui. Seorang hamba yang melampaui haddahu, batasnya dengannya, melampaui batasnya dari apa yang disembah dan atau apa yang diikuti dan atau apa yang ditaati. Dan perkara tagut itu banyak. Tagut itu banyak. Ru'usuhum, pembesar mereka ada 5. Iblis semoga Allah melaknatnya, dan orang yang diibadahi dia ridha, dan orang yang berdoa kepada manusia, orang yang menyuruh manusia kepada untuk beribadah kepada dirinya, dan orang yang berdoa sesuatu manidda'a, mengaku mengetahui sebagian dari ilmu gaib, dan mengaku sesuatu dari ilmu gaib, dan orang yang berhukum dari selain apa-apa yang Allah turunkan. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas antara caranya benar dengan caranya sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan dia beriman kepada Allah, maka dia sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan makna ini ini adalah makna la ilaha illallah. Dan dalam hadis Rasul Amri, pokok perkara agama,
adalah Islam. Pokok perkara agama adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, dan puncaknya sanam. Punuk zirwah itu puncak, sanam itu punuk. Punuknya yaitu puncaknya saja, yaitu jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Oke, perhatikan. Di sini berkata penulis rahimahullah taala, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundhirin. Wa arsalallahu, dan Allah telah mengutus jami'ar rusuli, semua para rasul, mubasysyirin, dalam keadaan mubasysyirin ini i'rabnya dia hal. I'rabnya adalah hal. Yaitu Allah mengutus semua para rasul yang dalam keadaan mubasysyirin, memberikan kabar gembira. Jadi para rasul itu diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira. Wa mundhirin, dan memberikan peringatan. Pertanyaannya, mubasysyirin, Mas Ardian, isim jamid atau isim mustaq? Tang ting tung ini. Jamid mustaq. Hah? Isim apa? Enggak, jamid apa mustaq? Aldi, jamid atau mustaq? Jamid. Yang jamid berdiri. Antum jamid kan? Berdiri. Ayo yang pilih jamid berdiri. Antum Mas Ardian apa? Harus milih. Jamid apa mustaq ini? Berarti ini push up semua ini nanti. Cuman Mas Aldi doang yang nggak push up. Antum jangan dengerin Yusuf itu, dia suka bohong kadang. Nyesatin nanti takutnya. Harus dengan keilmuan antum. Faiz, jamid mustaq. Nanti jangan ikut-ikutan. Harus dengan keilmuannya. Nanti ternyata Yusuf mustaq karena berlawanan. Ayo. Apa itu? Alfi, jamid apa mustaq, cepat? Hah? Pilih salah satu. Oh, Mas Aldi jamid no. Anas, jamid mustaq. Yusuf, jamid apa mustaq? Apa dia? Mustaq. Fa'il, ahsan. Ijlis ya Aldi. Dia tuh isim mustaq. Isim yang tersusun dari selainnya. Dan dia adalah isim fa'il. Dari basyara yubasyiru, memberikan kabar gembira. Basyara yubasyiru. Dan mubasyir itu isim fa'il. Kan kalau untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf, cara membuat isim fa'il itu didatangkan fi'il mudhari'nya. Basyara yubasyiru. Fi'il mudhari'nya yubasyiru. Kemudian huruf mudhari' diapain? Diganti mim berharokat dhammah. Mubasyiru. Lalu apa lagi? Dan di kasroh sebelum terakhir. Mubasyirun, udah kasroh dia. Berarti mubasyir isim fa. Kalau mubasyar itu isim apa? Isim maf'ul ya. Kalau isim fa'il itu di kasroh sebelum terakhir. Mubasyir. Kalau isim maf'ul di fathah sebelum terakhir. Mubasyar. Wa mundhirin. Mundhirin apa berarti di sini? Enggak dia. Jamid apa mustaq lagi? Mustaq sebagai apa?
Isim fa'il lagi ya, dari andzara yundziru, mundirina, mundirun, mundirina. Isim fa'il. Arsalallahu jami'ar rusuli mubasyirina wa mundzirin. Allah mengutus semua para rasul dengan memberikan kabar gembira dan mundirin, memberikan peringatan. Apa dalilnya? Semuanya butuh dalil. Oleh karena itu kalau antum lihat ada kajian isinya tanpa dalil, apalagi dasarnya cuman kata kiai saya, kata ustadz saya, atau lebih parah lagi dasarnya pendapat saya, atau lebih dahsyat lagi, lebih membinasakan lagi, dasarnya apa? Saya bermimpi. Itu tuh. Ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Bukan qala fulan, bukan qala ra'i, bukan juga mimpi lagi. Harus ada dalilnya, firman Allah Ta'ala, surat An-Nisa ayat 165. Dan dalil-dalil seperti ini sepantasnya, seharusnya dihafal oleh para penuntut ilmu. Dihafal. Rusulan mubasyirina wa mundzirin. Udah minimal sampai situ. Dan ana rasa enggak sulit antum melanjutkan lagi, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rusulan, ya, para rasul itu mubasyirin, memberikan kabar gembira. Wa mundzirin, dan memberikan peringatan. Apa tujuannya? Allah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Tujuannya ini, dia tujuannya. Li'alla yakuna linnas, agar supaya tidak, li'alla ya, itu asalnya li'anla, tapi diidghamkan, jadilah li'alla, agar supaya tidak yakuna linnas, terjadi bagi manusia, alallah, atas Allah, bisa juga di hadapan Allah kelak nanti, agar tidak terjadi bagi manusia tatkala di hadapan Allah hujjah, alasan. Enggak ada lagi alasan. Agar supaya manusia itu enggak ada lagi alasan. Ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Jadi nanti tatkala manusia disiksa enggak ada lagi alasan, ya Allah, dulu ini belum sampai kepada saya. Dahulu ini saya tidak tahu kalau ini syirik. Dahulu ini saya tidak tahu kalau ini bid'ah. Enggak ada itu alasan seperti itu. Karena Allah telah mengutus para rasul untuk memberikan berita gembira dan memberikan berita peringatan. Oleh karena itu nanti tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi ada alasan untuk mereka. Li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Kemudian lihat, ini harus dihafal mati. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Wa awwaluhum, dan paling pertama di antara mereka, hum kembali ke mana? Rusul. Awwaluhum, hum kembali ke rusul. Paling pertama di antara para rasul adalah Nuh alaihi salam. Ini adalah rasul pertama. Dan ini pendapat yang benar. Karena nanti ketika antum mendalami lagi di kitab yang lebih luas lagi, ada silang pendapat di antara para ulama. Tapi kecil, sedikit silang pendapatnya. Ada yang mengatakan rasul pertama adalah Nabi Idris alaihissalam, tapi pendapat yang benar adalah Nuh. Nuh alaihissalam. Apa dalilnya? Nanti ada dalilnya dalam Al-Quran. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan terakhir di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan dia huwa, siapa itu dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Wad dalilu ala anna awwalahum Nuhun. Wad dalilu, dan dalil atas bahwasannya awwalahum, pertama di antara mereka para rasul adalah Nuh, adalah firman Allah Ta'ala
Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu. Kama auhayna, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh. Disebutkan pertama kali, yaitu Nabi Nuh. Sebagaimana kami telah mewahyukan sebelumnya kepada Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi juga setelahnya kami telah mewahyukan. Ya, setelah Nabi Nuh. Itu dalil dalam Al-Quran. Ada lagi dalil di dalam hadis, dan itu lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi. Dalil tentang syafa'atul udma. Syafaat terbesar Nabi Muhammad SAW. Yaitu tatkala di padang mahsyar, yang manusia pada saat itu diselimuti, dipenuhi dengan kegundahan, keletihan, kelelahan, kegalauan, semua bentuk kesedihan menimpa manusia. Manusia sudah tidak mampu lagi menahan beban tersebut. Karena tatkala di padang mahsyar, matahari itu seberapa? Sejarak 1 mil. 1 mil itu sekitar 800 meter. 800 meter, nah, kalau antum dari sini ke Tugu Ngipik itu 500 meter. 800 meter taruhlah, sampai antum biasanya kalau ngambil ngambil lauk. Mungkin itu 1 kilo, tapi taruhlah segitu. Lihat matahari segitu, di atas kita. Dekat apa jauh? Hah? Dekat apa jauh? Dekat. Antum coba main ke Solo. Matahari yang jauhnya beribu-ribu kilometer, sekarang itu kalau panas-panas banget. Mungkin antum belum merasakan betapa panasnya matahari walaupun sejauh ini. Coba kalau misalnya antum main ke Timur Tengah itu, yang panasnya sampai 50 derajat. Mungkin antum masak telur itu di pasir matang itu 50 derajat. Iya. Itu di Timur Tengah itu saking panasnya cat mobil itu mengelupas. Di Yaman Selatan itu. 40 derajat, pernah sampai 52 derajat. Itu antum nyeker tanpa alas kaki di pasir langsung melepuh seketika. Kapalan langsung. Panas sekali. Panas sekali. Nah, baru itu antum baru bisa membayangkan. Sekarang mungkin antum nggak terlalu bisa membayangkan, nggak terlalu bisa menghayati. Kalau antum sudah pergi ke sana, betapa panasnya matahari walaupun sejauh beribu-ribu kilometer sekarang, bagaimana nanti tatkala di padang mahsyar? Itu manusia udah nggak mampu lagi. Akhirnya, fayaqulu ba'duhum ila ba'din, berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, Tidakkah kalian melihat apa yang telah menimpa kita? Tidakkah kalian ala tanzurun man yashfa'una ila rabbina? Siapa yang akan memberikan syafaat kita kepada Rabb kita? Tidakkah kalian melihat siapa yang nanti akan memberikan syafaat kita kepada Rabb kita? Syafaat itu artinya penolong. Siapa yang akan memberikan pertolongan kepada kita nanti untuk kita di hadapan Rabb kita? Karena mereka manusia pada saat itu sedang menunggu kedatangan Allah untuk memberikan keputusan. Akhirnya apa? Semua manusia kita akan mengalami itu. Kita akan di situ. Bergerombol-gerombol semua manusia dari awal hingga akhir pergi ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah telah menciptakan kamu dengan tangannya. Dan seterusnya, isfa'lana ila rabbik, berikanlah syafaat, berikanlah pertolongan untuk kita kepada Rabbmu. Lalu apa kata Nabi Adam? Inna rabbi qad ghadibal yawm, sesungguhnya Rabbku telah murka hari ini. Ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu, marah yang belum pernah marah semarah ini sebelumnya. Walan yaghdaba mithlahu ba'dahu, dan tidak akan pernah marah semarah ini setelahnya. Dan Nabi Adam nggak bisa. Dahulu Allah telah melarangku untuk mendekati sebuah pohon, fa'asaitu, lalu aku memaksiatinya. Baru nafsi dan terus pergi ke Nabi Nuh. Saksi pembahasan kita ini setelah Nabi Adam,
Nabi Adam berkata, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Inilah saksi pembahasan kita. Fayatuna ila Nuh, lalu mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fayaqul, ya Nabi Allah, anta awwalur rusuli arsalahullahu ila ahlil ard. Engkau adalah Rasul pertama. Itu dalilnya yang lebih jelas. Engkau adalah Rasul pertama. Kalau di sini kan mungkin orang kadang bisa ngelak. Bisa jadi itu kami sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh. Mungkin itu hanya perumpamaan saja. Kadang orang yang tidak memiliki iman itu suka sekali itu untuk mengelak, suka sekali untuk menolak, suka sekali untuk membantah. Tapi dalil dalam hadis lebih jelas lagi itu. Anta awwalur rusul. Engkau adalah Rasul pertama kali yang diutus oleh Allah ke penduduk bumi. Oleh karena itu kan ada silang pendapat. Para ahlus siyar, ya, sebagian orang-orang yang ahli dalam ilmu sirah berpendapat Idris adalah Rasul pertama. Tapi pendapat yang benar yaitu Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu. Namun tanya ini. Ana terjemahin dulu sedikit. Wa kullu ummatin, dan setiap umat, ba'athallahu ilaihim, Allah mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Setiap umat Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Minuhin, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat Allah mengutus kepada umat tersebut seorang rasul. Ya'muruhum, menyeru kepada mereka. Ya'mur, fa'ilnya mana? Damir takdirnya kembali ke siapa? Mana tadi yang bilang Rasul? Kembali ke Rasul. Ahsan. Hum kembali ke mana? Hum kembali ke mana? Ummah. Barakallahu. Kalau antum tahu domir kembali ke mana lebih jelas lagi nanti maknanya. Coba lihat. Tadi ya'mur, fa'ilnya, pelakunya siapa yang memerintahkan? Rasul. Karena fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Rasul. Jadi yang memerintahkan Rasul. Hum yaitu siapa? Ummah. Ya, Rasul memerintahkan umat. Lebih jelas. Wa kullu ummatin, setiap umat, ba'athallahu ilaihim, Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum, yang rasul tersebut memerintahkan umatnya. Lebih jelas enggak? Ya'muruhum, yang rasul tersebut memerintahkan kepada umatnya. Untuk apa? Bi ibadatillahi wahdahu, untuk beribadah kepada Allah semata. Jadi setiap rasul, semua rasul memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Dan sama juga ini wayanhahum. Yanhahum berarti fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke rasul. Hum kembali ke mana? Ummah. Wayanhahum, dan setiap rasul itu melarang umatnya an ibadati taghut, dari peribadatan kepada taghut. Apa itu taghut? Nanti disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dalilnya yaitu firman Allah ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa laqad ba'athna, sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummah, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Jadi setiap umat itu ada rasulnya. Apa yang diseru pertama kali oleh rasul tersebut? Ani'budullah, agar mereka sembahlah Allah semata. Ani'budullah, sembahlah oleh kalian Allah. Karena di situ fil amr, u'budu,
sembahlah oleh kalian. Misal kalau ana merintahkan apa? Memerintahkan antum bagaimana? Aya udkhulu al-fasla. Masuklah kalian ke kelas. Idhabu ilal masjid. Pergilah kalian ke masjid. Berarti di sini ubudu, sembahlah oleh kalian Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Ini dalil bahwasanya Allah mengutus rasul di setiap umat. Dan yang diseru pertama kali, misi terbesar para rasul adalah ani'budullah, untuk memerintahkan umatnya, u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Nah, itu dalilnya, harus dihafal juga. Ya, kalau antum misalnya ingin menasihati teman antum, saudara antum, sanak kerabat antum, paman bibi antum, orang tua antum, nggak tahu dalilnya bagaimana. Apalagi nanti kalau lawan bicara kita bawa-bawa dalil lagi, habis antum. Itu kalau antum melihat itu orang-orang yang di luar sana, orang-orang seberang itu, kuat sekali hafalan-hafalan mereka. Apalagi dalam dalil. Dan hafalan mereka bukan hanya dari dalil Al-Quran dan hadis, bahkan dalil ulama, dalil dari perkataan orang Arab pun dihafal. Dalil dari perkataan orang Arab pun dihafal. Dan ini sangat penting sekali. Karena kalau antum nanti setelah lulus, antum berdakwah, ketemu berbagai macam pemikiran, itu ada yang mereka itu berkeyakinan misi terbesar para rasul adalah untuk menyeru tauhid rububiyah. Benar atau salah? Misi terbesar para rasul untuk menyeru tauhid rububiyah, untuk menyeru bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya pencipta, hanya Allah lah satu-satunya pemberi rezeki, hanya Allah lah satu-satunya mengatur alam semesta. Benar atau salah? Salah. Karena misi terbesar para rasul adalah untuk menyeru tauhid uluhiyah, memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Karena hanya meyakini Allah Maha Pencipta saja cukup atau tidak? Tidak cukup. Hanya meyakini Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur, dan seterusnya tidak cukup. Dan di luar sana banyak meyakini itu. Sehingga keluarlah dari pendapat-pendapat mereka, la ilaha illallah itu tafsirnya adalah la khaliq wala razik wala mudabbir la muhyi la mumit illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Itu kata mereka tafsir la ilaha illallah. Oh, ini keliru besar. Apa konsekuensinya? Kalau itu makna la ilaha illallah. Lihat, ngerinya ini. Konsekuensinya berarti Nabi Muhammad, para sahabat telah memerangi umat Islam. Kok bisa, Ustaz? Kan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW meyakini tauhid rububiyah gak? Meyakini tauhid rububiyah gak? Meyakini mereka. Meyakini gak? Meyakini mereka. Apa dalilnya? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Apa yang mereka katakan? La yaquluna Allah. Jikalau engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka pasti akan menjawab Allah lah yang menciptakan. Mereka meyakini itu. Tadi kan kita sampaikan ada orang yang berkeyakinan la ilaha illallah maknanya apa? Tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur kecuali Allah. Berarti orang-orang musyrik menurut mereka yang meyakini la ilaha illallah itu tafsirnya seperti itu, umat Islam. Adalah umat Islam. Berarti Rasulullah telah memerangi umat Islam, telah menumpahkan darah kaum muslimin, dan ini sangat-sangat keliru. Paham antum? Sampai gak maklumat ini? Ana ulangin. Tadi ada yang berpendapat meyakini la ilaha illallah maknanya apa? Tiada pemberi, tiada pencipta,
tiada pemberi rezeki, tiada pengatur kecuali Allah. Berarti orang masuk Islam cukup dengan meyakini itu. Kalau ada orang meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Islam dia itu. Itu menurut mereka. Dan tadi kita katakan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur. Anda kan udah hafal di Qaidul Arba, di Qaidatul Ula. Ya kan? Bagaimana itu? An ta'lama anna al-kuffara alladziina qatalahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam muqirrina bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit. Mereka meyakini itu. Berarti menurut mereka yang mengatakan la ilaha illallah itu tafsirnya tiada pencipta, tiada pemberi rezeki kecuali Allah, berarti secara tidak langsung telah mengatakan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah adalah umat Islam. Karena mereka meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur dan seterusnya. Berarti Rasulullah telah memerangi umat Islam. Nanti antum pelajari materi matis. Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim semoga Allah merahmatinya. Ma'na taghut. Tadi belum kita baca ya, yang atas. Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghut. Waftaradallahu, dan Allah telah mewajibkan ala jami'il ibadi, atas semua hamba. Mewajibkan apa? Al-kufra bit-taghut, mengingkari taghut. Dan juga mewajibkan atas semua hamba wal imana billah, beriman kepada Allah. Apa itu taghut? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, taghut dia adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Itu definisi taghut. Ma tajawaza, apapun, siapapun yang melampaui batas dengannya. Apapun, siapapun yang seorang hamba melampaui batas dengannya, baik berupa benda ataupun makhluk hidup. Apapun itu, siapapun itu yang seorang hamba melampaui batas dengan hal itu. Min ma'budin, baik berupa yang disembah. Kalau dia telah melampaui batas terhadap apa yang dia sembah, menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah bebatuan, au matbu'in, atau apa yang dia ikuti. Misalnya dia mengikuti sesuatu yang sebenarnya itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala semata. Dia mengikuti sesuatu yang sebenarnya itu hanya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia jatuh dalam hal ini. Au muta'in, atau yang ditaati. Misalnya dia mentaati manusia yang lain, mentaati temannya, mentaati pemimpinnya, mentaati dan seterusnya selain Allah dan Rasulnya, dan padahal ketaatan itu hanya untuk Allah semata. Padahal ketaatan itu hanya untuk Rasulullah SAW. Maka dia jatuh dalam hal ini. Jatuh dalam perkara taghut. Dan kemudian lihat, wa tawaghitu katsirun, dan taghut itu banyak. Wa ru'usuhum khamsatun, dan pembesar-pembesar mereka itu ada 5. Yang pertama adalah iblis la'anahullahu. Ini yang paling besar, yaitu iblis, semoga Allah melaknatnya. Taghut itu iblis. Dan yang kedua adalah waman ubida wa huwa radin. Orang yang disembah dan dia ridho kalau disembah. Berarti orang tersebut apa? Taghut. Dan banyak orang-orang seperti itu. Dia mengaku-ngaku Tuhan,
menyuruh temannya, menyuruh kerabatnya, menyuruh tetangganya, menyuruh anaknya untuk beribadah, menyembah, sujud kepadanya, maka dia taghut. Kemudian yang ketiga adalah wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Orang yang menyeru manusia untuk beribadah kepadanya, maka orang tersebut taghut. Dan kemudian yang selanjutnya, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaibi. Orang yang mengaku mengetahui sesuatu dari ilmu gaib. Orang yang mengaku mengetahui sesuatu dari ilmu gaib. Siapa itu? Dukun, tukang sihir, paranormal, taghut itu. Dan Allah memerintahkan untuk menjauhi semua itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, waman hakama bighairi ma anzalallahu. Orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Berhukum dengan hukum yang dia buat sendiri, dan ini ada perincian semuanya dan memiliki pembahasan tersendiri. Dan insya Allah mungkin nanti akan kita bahas dalam kitab bernama Ma'na Taghut. Nah, jadi pembesar taghut itu ada 5 di sini disebutkan. Iblis yang pertama. Jadi iblis apa taghut? Allah memerintahkan untuk menjauhi taghut. Berarti untuk menjauhi iblis. Salah satunya. Yang kedua, yang diibadahi dan dia ridho. Woi, suka diibadahi, dia bersombong lagi, nyenderan, orang sujud di depannya, ridho itu. Berarti itu taghut dan Allah memerintahkan untuk menjauhi orang-orang tersebut. Dan yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi, dan orang yang menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Kalau antum menjumpai orang itu, berarti itu taghut dan Allah memerintahkan orang-orang yang seperti itu. Lalu kemudian wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengaku-ngaku mengetahui sesuatu dari ilmu gaib, berarti itu taghut. Para dukun, para kuhan, para paranormal, para tukang sihir, itu dia taghut. Allah memerintahkan untuk menjauhi mereka. Kemudian wa man hakama bighairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dan itu juga dia taghut dan Allah memerintahkan untuk menjauhi orang-orang tersebut. Insyaallah lama juga kita ambilnya ya. Atau mudahnya, kesimpulannya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, taghut adalah kullu ma ubida min dunillah. Taghut adalah semua yang disembah selain Allah, itu dia taghut. Misalnya ada patung yang disembah oleh manusia, patung itu berarti apa? Taghut. Ada pohon, ada kuburan wali disembah oleh manusia, berarti hal itu adalah taghut. Itu kesimpulannya. Kita lanjut. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghaib, telah jelas petunjuk dari kesesatan. Ya, petunjuk udah jelas, kesesatan juga udah jelas. Dan jelas-jelas beda di antara keduanya. Terang beda akan di antara keduanya. Lalu kata Allah, "Faman yakfur bit-taghut", barang siapa yang mengingkari taghut. Tadi apa? Sesembahan selain Allah. Tapi perinciannya, barang siapa yang mengingkari iblis, barang siapa yang mengingkari orang yang diibadahi dan dia ridho, barang siapa yang mengingkari orang yang menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya, kemudian barang siapa yang mengingkari orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, dan barang siapa yang mengingkari orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Fama yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang mengingkari taghut itu yang tadi sudah kita sebutkan, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang wuthqa, sangat kuat.
Saking kuatnya ditekankan lagi, la fisama laha, tidak akan pernah putus. Kadang kalau tali itu kuat bisa saja diputus. Tali kuat tapi didorong atau ditarik, dilepas sama mobil tronton, bisa putus gak? Bisa. Tapi ini tali yang sangat-sangat kuat, saking kuatnya nggak bisa putus. Mau dia apapun nggak bisa putus. La fisama laha, tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tanggung. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah, dan ini dia adalah makna la ilaha illallah, nafyun wa itsbat, peniadaan dan penetapan. Dari firman Allah, "Fama yakfuru bit-taghut wa yu'min billah", mana yang peniadaan? Mana yang peniadaan? Barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, mana yang peniadaan? Fama yakfur bit tauhid. Penetapannya yang mana? Wa yu'min billah, itu penetapannya. Dan ini adalah makna la ilaha illallah, karena la ilaha illallah dia adalah nafyun wa itsbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan yaitu dari firman Allah yang fama yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari tauhid, meniadakan sesembahan-sembahan selain Allah, nafyun. Dan itsbatnya wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Jadi itu dia adalah makna la ilaha illallah. Wa fil hadits, dan di dalam hadis, ra'sul amril Islam, pokok perkara adalah Islam, wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat, wa dzirwatu sanamihil jihad, dan puncak punuknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, kita tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.